Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya, Yandirawan Sarjana Pendidikan Islam, akan membuat video pembelajaran. Anak-anak sekalian, video pembelajaran pada hari ini adalah iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengetahui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mengetahui nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga, dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan kehidupan. Yang keempat, dapat menunjukkan cara menumbuhkan sikap positif pada diri sendiri sehingga tertanam. Yang kelima, membuat peta konsep mengenai tugas malaikat. Anak-anakku sekalian, iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Anak-anak sekalian, ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak makan dan minum. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Yang keempat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyenangi majelis zikir. Yang keenam, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, perbedaan malaikat jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat adalah makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk nyata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah. Jin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan dan minum, jin makan dan minum, manusia makan dan minum. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail, tugasnya mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagikan rezeki. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala, tandanya hari kiamat dan hari berbangkit. Malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa manusia, jin, iblis, dan setan. Malaikat Mungkar, tugasnya menanyai manusia dalam kubur. Malaikat Nakir, tugasnya menanya manusia dalam kubur. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat perbuatan baik manusia. Malaikat Atid, tugasnya mencatat perbuatan buruk manusia. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Kalian, adapun hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan
kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh para malaikat. Anak-anakku sekalian, berikut adalah perilaku mengimani malaikat. Yang pertama, selalu memohon hidayah kepadanya, bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan kepada malaikat Jibril. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Perilaku mengimani malaikat. Yang keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. Yang kelima, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur, menjadi cerminan beriman kepada Munkar dan Nakir. Yang keenam, mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. Yang ketujuh, mewujudkan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Yang kedelapan, mencerminkan beriman kepada malaikat Malik adalah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka.